Sebentar ya Kak. Ikut kami sebentar untuk ditanyai mengenai penyebab pasien dibawa kemari. Mari Mbak. Selamat pagi Kak, perkenalkan saya Perawat Irma, bersamakan saya Perawat Anis dan Perawat Alvin yang akan kaji kondisi Kakak. Kak, bisa dengar suara saya Kak? Kak? Nurse, ini pasti malah terkena terus ya Nurse? Saya bersihkan untuk bekas muntahnya terlebih dahulu. Saya akan melakukan pengajian air terlebih dahulu. Kita cek inspeksi untuk apakah pasien menggunakan otot bantu pernapasan dada. Dilihat dari pasien adanya retraksi dinding dada, kemudian kita dengan head lift terlebih dahulu. Terdapat ini pasien mengalami hipersalivasi dan adanya bekas muntahan ya Nurse, dan bau napasnya seperti bawang putih. Kemudian lanjut sehingga dilakukan section untuk membersihkan saliva yang berlebih dan bekas muntahan. Seperti bisa saya izin untuk section terlebih dahulu ya Kak, untuk membersihkan saliva yang berlebih dan bekas muntahannya. Kita bersihkan seluruh area mulut dari saliva yang berlebih dan dari bekas muntahannya. Minta tolong matiin dulu. Kita cek terlebih dahulu. Oke, nyalain lagi Nurse. Sudah terlihat bersih, matiin Nurse. Airnya clear, lanjut ke breathing. Breathing kita pasangkan, permisi ya Mbak, oximetri terlebih dahulu, kemudian kita infeksi dengarkan untuk frekuensi nafasnya. Oke, untuk frekuensi nafasnya 26 kali per menit dan untuk saturasi oksigennya 89%. Sehingga Nurse, ini sepertinya pasien butuh terapi oksigen menggunakan RR ya Nurse? Oke, untuk nantinya pasang oksigen, kita cek kompasnya apakah ada patah tulang dadanya. Oke, tidak ada. Lanjut ke auskultasi untuk mendengarkan suara parunya. Kita cek perfusi apakah ada penumpukan cairan di paru-paru. Oke, tidak ada. Breathing clear. Baik, untuk nadinya 104 kali per menit. Baik, untuk hasilnya tekanan darah 88/59 mmHg. Selanjutnya saya periksa sapi. Pak, bisa dengar suara saya Kak? Kak, bisa dengar suara saya Kak? Untuk GCS pasien yaitu E2, M4, V2. Lalu kita lanjut untuk memeriksa dengan teknik lokal. Untuk Nurse Anis dan Afi bisa membantu saya? Baik, ini tidak ada GCS ya Nurse. Tidak bisa dikatakan lagi. Bagian aksiannya. Selamat siang Mbak, saya Nurse Lilis dan ini rekan saya Nurse Rosa. Jadi di sini kami ingin menanyakan beberapa hal terkait riwayat kesehatan dari Mbak Winda untuk membantu kami memberikan perawatan yang tepat. Apakah Mbak berkenan? Berkenan Nurse. Baik, mungkin bisa disebutkan nama dan juga usia Mbak? Saya Rahma, usia saya 26 tahun Nurse. Saya tetangga kos dari Mbak Winda. Baik, dengan Mbak Rahma ya Mbak. Nah, jadi di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait riwayat alergi, obat-obatan yang sudah dikonsumsi, kemudian riwayat penyakit sebelumnya, dan juga riwayat makan dan juga situasi kejadian tadi. Nah, apakah Mbak bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang Mbak ketahui? Bisa. Baik, pertama-tama apakah Mbak Rahma mengetahui Mbak Winda ini memiliki riwayat alergi tersebut seperti alergi makanan, obat-obatan, atau hal yang lain Mbak? Untuk alergi
alergi makanan dan obat-obatan sepertinya tidak ada sih nurse. Tapi apabila makan udang itu suka muncul ruam-ruam gitu di kulitnya. Jadi kami kalau keluar cari makanan itu kami hindari udang pasti. Baik. Nah, apakah Mbak Rahma ini juga mengetahui Mbak Winda itu sedang mengonsumsi obat-obatan secara rutin atau mungkin baru-baru ini mengonsumsi obat-obatan tertentu, Mbak? Sepertinya dia mengonsumsi obat tidur gitu nurse, karena kalau malam dia suka sulit tidur gitu. Obat tidur ya, Mbak. Mbak Rahma apakah mengetahui Mbak Winda ini mengonsumsi obat tidur jenis apa atau mungkin ingat namanya begitu, Mbak? Saya kurang tahu sih nurse namanya apa. Baik. Terima kasih atas informasinya ya, Mbak. Baik nurse, sama-sama. Baik, Mbak Rahma, selanjutnya kita perlu mengetahui terkait riwayat penyakit Mbak Winda sebelumnya. Apakah Mbak Rahma tahu apa riwayat penyakit Mbak Winda sebelumnya? Mungkin pernah dari operasi juga? Operasi nggak pernah nurse. Tapi untuk riwayat penyakit tidak ada juga ya? Tidak ada sih nurse. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk mengetahui kondisi Mbak Winda saat ini, kami perlu tahu apakah makanan dan minuman terakhir yang dikonsumsi oleh Mbak Winda. Mungkin Mbak Rahma tahu apakah makanan terakhir dan kapan terakhir kali Mbak Winda makan makanan tersebut? Tadi pagi Mbak Winda itu habis makan nasi, telur sama minumnya air putih sih. Kemudian untuk mengetahui kondisi Mbak Winda saat ini juga, kami perlu tahu apakah ada mungkin perubahan kejadian atau kondisi tertentu mungkin dari sebelumnya atau seminggu sebelumnya yang menyebabkan Mbak Winda seperti itu. Beberapa hari ini Mbak Winda itu sering mengeluh stres ke saya nurse, katanya karena ada masalah keluarga dan juga habis dipecah dari pekerjaannya nurse. Nah, makanya tadi itu saya tujuannya datang ke kamarnya Mbak Winda itu supaya ngajak jalan-jalan kan, supaya menghilangkan stresnya. Dan namun malah ditemukan dalam kondisi yang seperti itu nurse. Nah, saya juga tadi melihat ada botol pestisida di kamarnya. Baik, itu dia Mbak Rahma. Terima kasih untuk informasinya Mbak Rahma. Informasinya sangat berguna untuk menentukan penanganan yang tepat bagi Mbak Winda nanti. Baik nurse, terima kasih juga ya nurse. Nanti apabila ada kabar selanjutnya nanti biar saya kabari. Baik, kami pamit dulu ya Mbak Rahma. Terima kasih untuk waktu dan informasinya. Terima kasih Mbak. Baik nurse, terima kasih kembali. Jadi bagaimana hasil pengajiannya, Nars? Jadi begini, Nars, setelah dilakukan pengajian primer diperoleh hasil bahwa pasien ini diduga keracunan organofosfat yang dibuktikan tadi bau nafas pasien itu berbau menyengat seperti bawang putih, lalu mulut berbusa pada saat dibawa kemari, ada hipersalivah dan muntahkan namun sudah disaksikan tadi. Nah, untuk SPO2-nya tadi pasien itu 89% sudah dipasang NRM, lalu untuk pengajian AMTO sudah dilakukan oleh nurse Lilis dan juga nurse Rosa, Nars. Baik, akan saya sampaikan data-data tersebut kepada dokter terlebih dahulu ya, Nars. Oh baik, terima kasih Nars. Mari, Nars. Baik, terus apakah dari pasien sendiri mengalami gejala keracunan organofosfat? Benar dokter, setelah dipastikan tadi pasien mengalami gejala organofosfat dibuktikan dengan pasien ada bau nafas seperti bawang putih. Nah, untuk sekarang ini kami akan memberikan resusitasi cairan karena pasien tadi sempat mengalami hipersalivasi dan juga muntah serta berkeringat hebat. Apakah diperlukan tindakan untuk farmakologis, dokter? Kita harus memberikan atropin sebagai penghambat efek parasimpatis, yang dimana atropinnya itu 10 mg dan dimasukkan melalui IV. Dan untuk gejala dan untuk laju efeknya 2 menit hingga atropinisasi. Baik dokter, segera akan kami lakukan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sudah untuk pasang terima ya, Sir? Untuk dosis pemberian atropin apakah sudah diberitakan oleh dokter Nina? Sudah Nars. Ini sudah terpasang. Baik, permisi ya Kak, saya akan mengecek perkembangan dari kondisi kakaknya.
Izin ya Kak. Izin. Untuk suara napasnya normal ya Kak, vesikuler. Lalu ya, ini fungsi ya Kak. Untuk nadinya normal 89 kali per menit dan kulit lembab. Baik Nurse, saya izin melaporkan hasil pengecekan ulang saya setelah dilakukan pemberian atropin gitu ya. Yang pertama adalah suara nafasnya itu vesikuler, pupil matanya normal, kemudian kulitnya juga lembab normal, heart rate-nya 84 kali per menit, dan juga SpO2-nya 95%. Baik, Nurse, terima kasih atas informasi yang sudah dilakukan dari hasil tindakan. Untuk tindakan selanjutnya langsung dilakukan tindakan ya Nurse, karena pasien tidak ada kontraindikasi yang dialami pasien. Baik, terima kasih Nurse. Permisi. Baik, di sini saya perawat Irma bersama nanti rekan saya perawat Ani dan perawat Irma. Di sini saya akan melakukan tindakan bilas lambung. Sebelumnya saya akan memasangkan kakak untuk pemasangan MDT. Mohon izin ya kak nanti. Baik, saya akan terlebih dahulu ya kak dari hidung ke telinga sampai ke prosesus pojok. Baik. Mohon izin ya kak. Dilakukan kurang lebih 3-5 kali hingga racun yang ada di lambung pasien keluar.